Ada sajadah panjang terbentang dari Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat ke-3 Ali Imran ayat terakhir, ayat ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan tetaplah dalam kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siaplah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia, agar kamu beruntung. Orang-orang yang beriman, yang sudah punya modal untuk menjadi dasar lahirnya amal-amal soleh. Jadi imannya sudah ada, tinggal amalnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena ada yang beriman tapi amal tidak sesuai, amalnya tidak berbuah. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan amal-amal yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak dirinya masing-masing. Jadi sabar beramal sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya. Tuh, karena seringkali hawa nafsu ikut ngatur dalam beramal. Saya nama cek abdi mah kieu, nah gitu. Kalau duniawiyah silahkan masing-masing saya menurut pikiran dan kehendak masing-masing. Tapi kalau urusan agama semuanya adalah saya menurut Allah. Itu satu, itu catatan. Sekarang banyak cara-cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan kebanyakan orang. Upami henteu kitu abdi moal kaanggo. Nah, itu. Jadi ini sudah lain lagi kan. Banyak sekarang yang begitu. Itu diantara alasannya nya cenah da ustad atuh da pamit kitu moal kaanggo. Margi teu loyog jeung maranehna. Saya jawab, ya terserahlah. Nah, ada kaanggo ku maranehna, ada kaanggo ku Allah, itu Anda sendiri sudah tahu. Itu aja. Satu tuh, Pak. Salat di masjid anu sejen eta rek utek-utekan curug nu asa-asa. Da sabab nu sejen teu. Terserahlah. Itu penilaiannya itu. Nah, inilah ya. Karena itu harus bersabar. Yang dimaksud sabar di sini adalah melaksanakan amal sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Da cek urang mah kahayang gitunya make jeung salat
lohor 4 dari subuh 2 pada subuh mah seger kene dari lohor keur haroream pada tuker subuh 4 lohor 2 tukeran ka arti tah kok mau genah pisan mah mun teu salat nah gitulah ya. Sedangkan sholat itu benteng terakhir. Jadi ikatan-ikatan Islam ini sudah mulai putus-putus, tinggal salat. Kalau salatnya rusak ya rusaklah benteng umat Islam ini. Itu bersabar. Kedua, hadis menyatakan hendaklah bersabar melaksanakan kebenaran dari Allah, karena nanti akan datang saatnya bagikan orang memegang bara api. Dipegang panas, dilepaskan padam. Tapi pahalanya sama dengan 50 kali orang yang beramal. Menunjukkan saat-saat seperti itulah kesabaran itu terasa. Ketika tidak ada gangguan apa-apa, ketika senang sabar we, ya itu mah nilainya ada, tetapi beda dengan ketika ada masalah. Isbiru wasobiru, tetaplah dalam kesabaran. Itu. Muncul juga pertanyaan, kenapa Ustaz ya? Bukankah Allah Maha Kuasa atuh cenah maut TKB jalma kafir teh? Itu. Saya menjawab, kita diperintah beramal. Itu kan wajar ada pertanyaan. Nah cenanya ari nu kalafir meni paranjang umur. Ini nyawanan. Nu kafir ge, kumaha Allah we tu. Meni paranjang umur cenah sirik jelema jahat eta teh harirup we. Atuh mautkeun we. Saya jawab, kita hidup untuk beramal saja. Dan amal ini nanti untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah begitu. Cuma bagaimana kita mengolah. Kapan cau oge lalintu sabab digemuk ku daun cau. Daun cau nu karolot gitu pakai gemuk kan jadi lalintu. Nah memanage inilah ya. Sobiru wasobiru warobitu. Robitu itu robitoh itu ikatan. Robitoh alam islami. Robitoh dunia Islam. Ikatan itu robitoh itu. Seperti ikatan kuda. Lalu apa yang dimaksud warobitu di sini? Bersiap-siaplah gitulah. Seperti bersiap-siapnya untuk ke medan perang dengan mempersiapkan kudanya gitu. Tetapi tentu akan lebih kuat apabila menafsirkan kata robitoh ini menurut Rasulullah. Warobitu seperti dalam hadis dinyatakan warobitu di sini orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah waktu itu oleh Rasul ditanya, ada dialog lah. Jadi kadang-kadang Rasul mengajarkan itu melalui dialog. Pertanyaan dengan pertanyaan itu membangkitkan perhatian sehingga komunikasi jalan. Ditanya heula pan gitu. Setelah itu nyambung baru disampaikan. Ala adulukum mayamhullah bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Rasul mengatakan kepada para sahabat, inginkah aku tunjukkan kepada kamu apa yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Ingin aku tunjukkan pada amal
yang dengan amal itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Dan kita tiap salat selalu memohon agar kesalahan itu dihapus. Kenapa? Karena kesalahan itu bagaikan titik hitam. Jika tidak dihapus malah bertambah makin kuat nanti. Apalagi kalau titik terakhir bertemu dengan titik yang awal, sudah penuh etama gitu tak, itu sudah berat. Karena itu kalau sudah begitu biasanya orang jadi senang melakukan dosa karena hati sudah hitam. Tidak senang kalau melakukan kebaikan. Nah ini kalau sudah begitu berat, karena itulah minta tiap hari untuk dihapus kesalahan-kesalahan walaupun kecil, dan jangan dianggap ringan, dianggap enteng, karena jika tidak dihapus malah bertambah lama-lama menjadi kuat dan menutupi hati. Dan mengangkat derajat dengan amal itu, karena tasawur manusia beda. Apa yang bisa mengangkat derajat itu, tasawur manusia itu lain. Harta, jabatan, rupa, begitu saja. Sementara dari Allah bukan itu. Abu Jahal itu orang kaya, Abu Lahab orang kaya, malah dia membiayai orang-orang yang berangkat perang untuk memerangi Rasulullah. Tetapi kekayaan tidak mengangkat derajatnya. Firaun kaya, sangat kaya, tapi derajatnya rusak, hancur. Di kita juga banyak yang seperti Firaun, banyak yang seperti Qarun, tidak mengangkat kehormatan kekayaannya, malah merendahkan. Kemudian juga jabatan, tidak seperti Abu Jahal itu sebagai tokoh berpengaruh. Karena itu Rasul pernah berdoa, ya Allah, semoga salah satu dari 2 orang berpengaruh ini ada yang masuk Islam. Maksudnya Abu Jahal atau Umar. Kalau masuk dua-duanya lebih hebat. Tetapi ternyata yang masuk Islam itu Umar. Karena ini tokoh berpengaruh. Keberaniannya ada. Kemudian juga yang cantik itu banyak, yang tampan banyak. Seperti istri Abu Lahab itu kan diberi nama Ummu Jamil. Ratu cantik itu. Itu ayat di dia mah. Apakah dari situ derajat itu? Nah inilah Rasul mengatakan silahkan mau memilih rupa, memilih harta, memilih turunan, tapi Rasul mengarahkan fazfar bidatitin. Nah di sini qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, isbagul wudu bis sabarot, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan dingin, subuh tiris. Dalam bahasa lain, indal makari, dalam kondisi yang tidak mengenakan, tengenah tiris subuh germatunu, bangunnya juga sulit, jeung reka cai tiris di beki gede alasan depan. Itu kan banyak simbut tarik deui we. Kasiangan kakarawe kaduhung teu babaranting pan. Geus bijil panon poe, tapi dah salat mah wajib salat we. Pareuman lampu hordeng tutupkeun. Malaikat seuri we perkana aing teu nyaho. Ya. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Apalagi kalau di daerah Arab, kalau dinginnya luar biasa kan.
Jam 11 saya moyan di jalan. Dinginnya itu kalau sudah masuk itu. Kadang-kadang ini keluar darah dari kulit. Karena dinginnya kering. Kalau Pangalengan dinginnya basah kan. Kalau di sana kering, Pak. Percaya juga itu. Moyan di jam 11 itu moyan di jalan. Waktu itu biasanya Desember ya. Desember akhir itu dinginnya luar biasa. Di Harudum nepi ka 3 simut ini ke masjid teh. Di ditu mah di dia mulai lagi. Yang pertama itu isbagul wudu fil makari, itu di situ ada nilai Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena di sini intinya adalah ada kesabaran melaksanakan ibadah pada tidak sesuai dengan keinginan. Da kahayang mangagoler atuh. Jeung tunuh keneh jeung tiris gitu kan. Tapi inilah bangun ya, sabar. Dan melaksanakan wudu walaupun dalam keadaan dingin ya, karena kita tidak seberapa dinginnya, itulah yang menghapus kesalahan. Wudu yang mana? Wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah seringkali kita ngomong dalam kondisi seperti itu tidak sesuai dengan keinginan tapi berjuang untuk melaksanakan. Sayang kalau wudunya tidak sesuai, malah ditolak wudunya karena tidak sesuai. Karena itulah apikir. Sedangkan wudu menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Saya berulang menyampaikan inilah contoh Rasulullah. Ketika berwudu kalau mencuci tangan itu bukan di banjur ininya, di selat-selati antara jari-jari itu, begitu, bukan di banjur. Manjur piring, mumah piring. Kalau mumah piring kan beda lagi. Mencuci tangan lain manjur tangan. Nah gitu, naon hesena itu meni embung pisan. Banjur atau lain gitu mumah tama. Itu. Makanya dalam hadis dinyatakan dalaka Rasul itu ininya diputar gitu. Supaya air itu rata semua. Kemudian Rasul kalau mengusap tangan, mengusap kepala dengan 2 tangan dari depan situ. Bada bi muqaddami ra'si sampai ke belakang. Dari belakang ditarik ke depan lagi. Ini masuk ke dalam telinga, ini di luar diusapkan. Begitu Rasul. Masa bi ra'sihi itu ini hadis lalu dia bilang kepada saya kawal ulama begini. Waktu saya tanya kenapa tidak ini hadisnya mencontoh Rasul, jawabnya kan yang tahu kepada Nabi itu ulama. Jadi ulama lebih tahu gitu Pak. Dan saya dianggap nate mendina caiman notor langsung karena Quran hadis itu melalui pendapat para ulama. Sewaktu itu saya jawab pendapat ulama berbeda. Kemana rujukannya? Mengembalikan perbedaan ini. Jawab dia itu ya kepada Quran Sunnah. Nah atuh menihara resenya. Nah gitu. Ya tapi cek ulama itu kan yang diusap itu. Tapi terserah saya bacakan hadisnya ini. Begitulah. Inilah diantaranya rasa tanggung jawab sebagai saudara yang harus saling mewasiati. Begitu. Keur tiris tambah wudu teu sah itu kan. Ini yang harus diperhatikan, kita sampaikan. Dan menggugurkan dosa-dosa kesalahan. Bisa tidak menggugurkan kesalahan jika wudunya bukan itu yang dimaksud. Ini catatannya ya. Wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat
Derajat itu tahapan, asalnya tangga itu darjun itu. Tahapan-tahapan diusahakan hidup ini derajat meningkat setahap demi setahap. Ari bahasa umum dina usaha, dina ilmu, dina jabatan, karir disebut nanti. Antonglah dina agama make karir segala. Meningkat derajat kehormatan. Karomah adamiyah meningkat kepada karomah diniyah. Kehormatan yang bersifat agama ini. Catatannya. Cenah mutak ngatik wudu salat itu mau maju-maju. Gak tahu yang mana sih maju itu. Batur mah geus kabulannya, ayo we urang mengutak-ngatik nu kitu. Saya jawab pang teu maju nama bapak cing pan. Nah, kabulan teu wudu teu bener. Jadi yang disebut maju itu yang mana sih? Yang disebut maju itu ukurannya waktu. Dulu itu maju, sekarang mah dianggap terbelakang, sudah kelewat. Dan sekarang ini nanti akan dianggap terbelakang kalau diukur 20 tahun yang akan datang. Meni asa jadi menak pan maju boga pesawat telepon di imah. Saya daftar eta geus 6 bulan teu wae core cing Pak aroream lah geus we. Ayeuna mah boga nu kitu teh tinggalin. Ayeuna mah kan ada telepon itu HP. Ayam pelung itu kan maju begitu. Ini akan tertinggal lagi karena model-model akan terus begitulah. Jadi kemajuan duniawiah itu relatif. Jangan dianggap di zaman Rasulullah tidak maju, karena itu waktu maju diukur ke belakang, begitu juga terus. Kemajuan dalam agama gambarannya adalah berjalan ke depan walaupun pelan tapi di atas relnya. Walaupun cepat, jika keluar dari rel bukan kemajuan, kehancuran itu. Sekarang itu kan yang disebut kemajuan itu ternyata malah merusak, melanggar agama. Kenyataannya sekarang begitu. Jadi yang pertama adalah wudu. Bagaimana kalau waktu duhur belum batal wudu lagi? Selama belum batal silahkan salat tidak wudu lagi. Ti subuh nepi ka isya pek kadinya. Tahan we lah. Kita salat isya disakalikeun. Tetapi ada nilai jika berwudu lagi belum batal. Wudu deui we, ada nilai itu sunat hukumnya. Ya. Kan piraku atunya ti subuh nepi ka isya mah bukan masalah kuatna lain. Terakhir isya teh ditahan we hayang keluar ge. Menang gitu keur salat nahan pihituteun. Hayang kahampangan ya boleh selama belum keluar mah tidak batal. Kan ulah nepi ka ngadaregdeg gitu. Makanya kelan kana tihang. Iya. Satu tuh. Wudu itu. Sedangkan wudu menjadi sebab orang bersih dari hadas. Jadi apa wudu itu? Wudu adalah mencuci bagian anggota badan yang ditentukan untuk menghilangkan hadas kecil, begitu. Karena itu tidak bisa sembarangan yang mana saja. Wa naqlul aqdami ilal jamaati, dan melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Bagi bapak-bapak lebih utama sholat di masjid, tapi di rumah sah. Ini padilah dari sisi tempat.
dapat pahala dari memakmurkan masjid, pahala berjamaah, langkah-langkahnya ke masjid itu ada nilai, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat. Untuk ikut pengajian, untuk ikut kajian, langkah-langkah itu ada nilai. Bani Salamah mereka bersepakat mau pindah rumah-rumah mereka ke dekat masjid. Kurang pindah we cenah ngadeukeutan masjid. Ngarah teu tinggalin berjamaah, teu tinggalin ilmu. Ngariung jeung Rasul mah pandriungan ilmu. Sepakat mereka. Sampai kepada Rasul beritanya tentang orang-orang ini mau pindah, kata Rasul, jangan, sudah di situ. Kenapa langkah-langkah kamu itu dihitung? Kan baik, sesuai didinya sebab langkah kamu itu dihitung nilai. Karena itu Rasul mengatakan yang paling jauh langkahnya, yang paling besar pahalanya, nilainya. Yang paling jauh kumanu deket nguriling. Lain kitu meni odog pisan pikiran. Bukan itu. Ini yang seringkali memahami itu terlalu ringan. Bukan itu. Bukan itu, tetapi di situ ada ruh, ada giroh. Ini walaupun dekat tapi ada ruh, ada giroh itu. Untuk memakmurkan, untuk bertolak ilmu, untuk menyemarakan Quran supaya tetap terdengar, jangan sampai hilang. Itu. Walaupun jauh, kalau semangat ininya nggak ada, enggak. Tetapi jika bersemangat sama, maka yang lebih jauh langkahnya itu lebih besar nilainya, begitu. Jadi yang dekat jangan punya rasa mun gitu memberi saeutik ganjaran nguriling we. Datang ke masjid geus bubar. Dan dari langkah itu kan ada dakwah. Dakwah bilisanil hal. Ada yang menyebut bilhal bilisanil hal. Langkah itu ada dakwah di situ. Dulu saya membina di Cimahi Utara ngaji, ada yang dari Cipageran jalan kaki, ngaberi ada 5-6 orang. Itu lama-lama bertambah. Sampai ada sopir itu ikut ngaji, ngobrol kepada saya itu bertanya dalam hati, yang ngabring ka mana wae. Malam Senin tuturkeun we, oh geuning di dia ada pengajian di daerah Kamarung itu yang saya bina. Akhirnya dia ikut. Jadi langkah itu dakwah. Di Amerika yang masuk Islam banyak itu ceritanya karena tertarik oleh orang-orang yang berangkat itu. Poe Jumaah meni saralse cenah geunah. Ari aing riweuh wae. Make sendal capit, sarung, pakai baju takwa, solenakeun sajadah, lempang, tenang, salse. Pada ka masjid mah teu nu rusuh. Itu yang menarik itu. Ini mau kemana nih orang? Tuturkeun we. Masuk satu ruangan, dari Jumaah. Diuk ngilu diuk. Dia perhatikan di SAP itu ternyata tidak ada status sosial di situ. Pokoknya sarua. Selesai pulang ngabring, meuli baju takwa, meuli sarung, ngarti acan, ikut ngabring gitu. Nya genah cenah. Terasa itu ngabringeuna sase gitu, beban-beban ini tidak terlalu berat masuk, ngilu. Akhirnya bertanya, belajar dan masuk Islam. Jadi langkah itu dakwah. Langkah-langkah berangkat ke masjid adalah dakwah. Karena itu di situ ada nilai yang besar. Itu kan kataji jam 11 ke sini ke masjid lempang. Ke sekolah terus pensiun, da ke dinas maka berangan we pan. Tapi kayak penasaran eta ibu-ibu nanyakan, iya kok resep gitu jam 11 ke sini. Bapak cenah meni resep abdi meninggal bapak
Gerang kene sendal capit biasa senang selesai gitu lah, sendal sarung baju koko sajadah disolenangkeun make kopea ka masjid meni kabita cenah abdi cek ibu-ibu teh meni siang kene bersih jawabna teh halus pisan di imah hese sare. Iya. Itulah ar-ribat namanya. Tetapi di sini ada makna yang hebat bahwa di sini adalah ada giroh umat Islam. Sehingga orang kafir itu tidak begitu saja mudah itu untuk merusak karena ada gerakan-gerakan yang lahir dari salat itu. Sedangkan salat itu benteng, begitu. Rasulullah pernah dengan para sahabat mau mengadakan serangan fajar istilahnya ke satu kampung, satu lembah. Di perjalanan terdengar ada yang azan. Rasul berhenti ke sholat. Beres mau mengadakan serangan fajar. Setelah sholat menuju lembah itu ada yang azan. Kata para sahabat yang ada kan satu orang. Iya, tapi kita tidak tahu siapa dia. Kalau nanti kita salah membunuh orang yang beradzan, tidak jadi kembali itu. Istinbatnya apa? Salat adzan itu benteng. Bayangkan kalau di satu kampung sudah tidak ada yang adzan. Betapa di situ rapuhnya peluang untuk pemurtadan itu. Tapi dengan terdengar adzan itu, justru di situ masih ada benteng. Maka berangkatnya ke masjid itu adalah diantaranya benteng itu. Giroh masih nampak. Giroh itu semangatlah untuk melaksanakan syariat Allah. Wantidor sholat ibadah sholat, menunggu salat setelah salat. Ini biasanya para sahabat tuh karena jauh datang ke masjid sholat maghrib tidak pulang lagi sebab jauh nungguan nepi ka isya gitu. Wantidor sholat pada sholat, dan ada keterangan itu pahalanya sama dengan salat selama tidak batal mati jadi tah. Tetapi menunggunya di situ ada nilai. Para sahabat biasanya dari jauh datang berjamaah maghrib tidak pulang, menunggu sampai isya. Malah loba nu gogoleran menunggu sampai isya teh. Aya nepi ka kerek. Gogoleran leus we kerek itu sagenah meureunna di masjid mah jauh ti pamajikan. Pemilih kau rek sare teh ngomong we. Nah gitu. Kemudian bangun langsung sholat tidak berwudu lagi. Para sahabat itu. Malah Rasul juga kadang-kadang menunggu ketiduran. Bangun ia sholat tidak berwudu lagi. Jadi tidur tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kencing, berak keluar dari dua pintu itu. Jadi tidur tidak membatalkan wudu. Andaikan ibu teh sholat isya sarewe tuluy udang subuh teu wudu itu batal mah. Iya. Ngancik atuh meuni kacai we lah. Nah gitu. Kadang-kadang kan kalau yang punya anak kecil tas maghrib mepene budak. Udang-udang di jam 11. Tapi kalau tidak batal silakan sholat. Ngan diekeun heula segarkeun heula ulah langsung bari tunuh kene bari gitu rada peureum bacaan ka mana wae teh ya menunggu salat ya, dari salat ke salat. Pada hakikatnya kita muslim adalah menunggu salat tiap hari itu. Setelah subuh beraktivitas menunggu duhur, beraktivitas menunggu asar. Itu sebenarnya jadi peluang di situ kita manfaatkan untuk beraktivitas yang berbarokah sambil menunggu salat. Hakikatnya menunggu salat. Tapi kadang-kadang duhur datang salatnya ditangguhkan, engkau ditungguan. Tapi hari salatnya jadinya setengah tilu.
begitu. Karena itu yang terbaik adalah yang ada waktu segera salat. Tapi kalau ibu sholat 2:30 sah, karena itu waktu duhur, tidak salah. Tapi lebih baik kalau ada waktu awal, karena kita tidak tahu mati itu kapan, itu masalahnya. Kalau ibu mati jam 2 tapi belum salat duhur kan ada tanggung jawab, karena sudah masuk waktu duhur. Tapi kalau ibu meninggalnya jam 11 itu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab salat duhur karena belum masuk waktu duhur. Tapi kalau jam 2 meninggalnya ada tanggung jawab karena sudah masuk waktu. Nah gitu ibu, lamun rek maut jam 11 bu. Padalikumur ribat, itulah ribat yang diperintahkan oleh Allah. Sampai muncul masalah pertanyaan, kenapa seakan-akan di sini tidak disebut berjuang? Bagaimana bisa berhasil perjuangan wudu nawa itu beres? Gitu nantinya. Kan itu rada tengenah itu. Bagaimana bisa berhasil perjuangan wudu nawa itu beres? Begitu ya. Salatnya saja itu beres. Bede kumaha atuh teh yang gitu. Karena itu adalah diperhatikan, karena membangun mesti tahapan demi tahapan dengan berkualitas. Kemudian juga ada keterangan apa yang dimaksud oleh ribat di situ. Walakinnaha nazalat biqaumin yu'ammiruna al-masajida yusalluna sholata fi mawaqitiha summa yadhkurunallaha fiha fa'alaihim unzilat isbiru ay ala sholawatil khamsi wasabiru ala anfusikum wa hawakum wa rabitu fi masajidikum wattaqullah fi ma'alaikum la'alakum tuflihun. Itu tafsir Ibnu Katsir ya. Tetapi ayat itu turun untuk kepada kaum yang memakmurkan masjid. Satu tuh. Memakmurkan, bukan meramaikan. Ini beda memakmurkan dengan meramaikan. Jadi Allah tidak menyuruh untuk meramaikan. Kalau sekedar ramai mah tuh gampang. Dengan acara musik saja orang berkumpul. Bukan meramaikan, tapi memakmurkan. Makmur itu dari kata umur. Umur teh usia. Hari usia teh yuswa. Hari suwate umur. Nah, dari umur teh, hari umur ibu sabaraha? Abdi mana me genep 2. Narek sabaraha tahun gitu. Genep 2 teh neme, ari maksud narek sabaraha tahun hirup. Kuduna mah parantos genep 2 atuh ibu, lain neme geus nini neme genep 2. Iya. Umur usia begini, umur atau usia Nabi 63 tahun, tapi waktu berjalan sampai sekarang sudah 1500 tahun. Jadi apa yang dimaksud umur itu? Umur adalah waktu selama ruh ada pada jasad, itu umur namanya. Umur saya 64. Kalau saya meninggal selesai perhitungan umur. Kalau ruh sudah meninggal, lepas, tidak dihitung lagi. Seperti Rasul kan tidak dihitung lagi umurnya. Genep 3 padahal sudah 1500 tahun. Jadi itu umur itu. Selama ruh ada pada jasad. Selama ruh ada pada jasad, maka jasad ini makmur, bisa bergerak, bisa lempang, bisa ningali, bisa merasakan. Ketika ruhnya tidak ada, yang goler, sudah tidak makmur lagi. Begitu. Jadi makmur itu adalah selama ruhnya ada. Nah, memakmurkan masjid tinggal tanya ada ruhnya tidak.
Kalau tidak ada ruhnya tidak makmur itu walaupun ramai. Apa ruhnya? Hidayah. Itu hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah yaitu nyatanya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, jadi diringkaskan, jika di masjid itu suburnya Quran Sunnah, maka masjid itu makmur. Jika rame bukan oleh Quran Sunnah, tidak makmur, tapi rame gitu. Nah itu ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid yaitu memelihara ruhnya masjid itu. Hidayah Quran Sunnah. Yusalluna sholata fi mawaqitiha, yaitu orang-orang yang sholat pada waktunya. Di sini Allah Maha tahu menetapkan waktu salat itu. Duhur itu agak lama waktunya. Kalau sekarang dengan jam 39 sampai jam 3 ya. Jam 11.39 panjang. Kemudian asar agak panjang, maghrib sedikit, isya agak panjang lagi. Kemudian subuh sedang. Sudah diatur oleh Allah, yang menentukan waktunya adalah Allah. Summa yadkuruna Allah fiha, kemudian mengingat Allah di masjid. Tetapi makna mengingat di sini adalah keilmuan. Dan secara umum di masjid atau di luar masjid. Contoh dalam Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada yang berilmu. Dzikir di sini artinya ilmu. Jadi keilmuan tumbuh, disitulah nilai dan kualitas umat. Karena itu masjid ditetapkan sebagai tempat membina dan meningkatkan kualitas umat. Kemudian mereka bersabar dalam hal itu, bersabar dalam melaksanakan salatnya, memakmurkan masjidnya, dan bersabar atas memelihara diri dari dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dihilangkan itu sebagai motor penggerak, tetapi dikendalikan. Warabitu fi masajidikum wattaqullah fiha la'allakum tuflihun. Jadi inilah jika ingin mendapatkan kemenangan, langkah-langkah yang dituntun oleh Rasulullah, dan dari sini melahirkan orang yang berkualitas kapanpun, dimanapun, apapun jabatannya, begitu. Dia menjadi pemimpin yang berkualitas karena dibina di sini. Contoh wudu heula. Insya Allah hari wuduna benar mah bersih mikirna, makanya ngusap kepala dina wudu pikiran kotor wae. Kan dicuci tangan piraku rek melakukan keburukan, dicuci kaki piraku rek ngalangkah dina kejahatan. Nah gitu. Tapi ada yang lucu, saya dengar informasi di Lampung ada kampung begal khusus itu kan, ada kampung yang sudah pada tahu tuh. Kalau mau operasi ke Jakarta, ke Bekasi, ngabring itu teh. Sebelum berangkat malam Jumat yasinan heula. Ya, supaya selamat. Bayangkeun Pak kusutna. Ini bagaimana nih kualitas umat Islam? Jadi yasin teh dipakai bacaan sangkan salamet migawe kejahatan gitu kan. Jadi sebelum berangkat ngariung yasinan heula. Nah, apangna yasinan ngarah salamet. Tuh kan bagaimana sih kualitas hidup seperti ini, Pak? Hancur ini. Ada kaidah ini, Pak. Rukhsah tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Bagi orang yang mau melakukan kemaksiatan, rukhsah enggak ada. Aya anu nyaba ka Cianjur atau ke Jakarta kan boleh qasar salat. Boleh jama, tapi lamun rek maling mah teu aya qasar salat. Rek salat teh salat rek maling salat teu meunang qasar gitu. Payahna kudu tam. Jama teu meunang nu rek maling mah. Aya kitu kan banyak. Orang yang berangkat teh pikirannya kan mau korupsi. Itu kan maling sarua.
wayahna sanyana mah teu meunang teh kosor salat teh kudu tame rek miga kemaksiatan datang ka Cianjur ka puncak rek ngalaksanakeun pelacuran tulis salat heula kosor teu meunang teu meunang kosor kacida pisannya Pak kan banyak di kita yang seperti itu ya hanya merasa asa teu berdosa asa terendah gitu karena disebutnya koruptor beda jeung disebut maling ini maling hayam diponis ya teh cerita-cerita di pengadilan aya nu maling seeng mah di ka pengadilankeun pan sesuai dengan hukum yang berlaku kan gitu bener mana maling seeng teu juragan hakim cenah ieu seengna aya moh bade abdi mah teu maling bade maling seeng kumaha leungeun abdi buntung duanana caranya hampura bawa jeung seeng mah cenah keur maneh hadiah we laras cenah juragan hakim nya pake hadiah cenah jual dicapit we ka dieu maling maneh nu buntung wae maling mah bisa nu maling hayam ieu mengaku buktina hayam leres eta saksi aya ngaku abdi maling tetepkeun vonis 2 bulan kurungan penjara tapi ditanya heula pan kamu terima putusan ini vonis ini eta mah tegas teu narima bingung sararea ge engko ngaku teu cenah teu narima mane ngaku mohon abdi maling hayam mohon eta hayamna mohon nah cenah teu narima diponis 2 bulan penjara lain teu narima di penjara langkung ge mangga bade 2 bulan 3 bulan ge mangga lah cenah abdi mah nyan abdi mah teu narima disebut bangsat gitu mung jadi disebut bangsat mung hina atuh teh mah hina keun lah penjarana mah asal tong disebut bangsat we cek hakim hayang disebut naon hayang disebut koruptor gitu pan gagah make dasi cenah hayang disebut koruptor seumeun pan sami bangsat malah leuwih jahat batan abdi mah hayam sabaraha nilaina koruptor mah pan sabaraha ribuan hayam nah gitulah itulah kisah cerita-cerita yang lucu ya sulit mencari kejujuran. Pernah terjadi kejujuran luar biasa dulu dikisahkan oleh Rasul nu ngajual kebon jadi we nu meuli diolah aya mangkok emas diantarkeun dipulangkeun ku bodohnya jelema cek urang mah bodoh aya mangkok emas dipulangkeun kuring mah teu meuli ieu kuring mah meuli kebon dipulangkeun lain kuring gitu cek nu ngajual teuing kuring ngajual sayana we cenah pada embung duanana dasar balalegug pasea parebut embung pasea teh parebut embung ieu mah kuring mah teu meuli ieu cek nu ngajual teuing sayana we itu rek kumaha mutuskeunana ngajual kebon karinanya hari bokol emas pangisi kebon lain gitu kan urang mah gampang ngajual kebon aya tangkal kadu kajual atuh tah da pangisi kebon aya tangkal putih kajual pagerna kajual saungna najan bangunanna alus kajual eta mah pangisi kebon kitu aya domba di talian dina saung kajual henteu nu ieu mah gitu pisakeunana kuring ngajual kebon jeung geusina ai domba mah henteu pamajikanana sare di jero saung kade bake jeung ngacung pamajikanana ari abdi kajual henteu meni atoh kajual teh yes sampai di sini dulu lah ya.